harapan saya, Yusuf Mansur, hadirlah engkau beri contoh kepada umat bahwa apa yang kamu katakan itu sesuai dengan watakmu. Lah kalau disuruh bayar kan dari dulu gue bilang, ngapain lu ke pengadilan? Ke rumah gua aja kalau disuruh bayar mah. 2 kali Pak Zaini Mustafa dan kawan-kawan selaku korban investasi tambang batubara 2 kali ke rumah Yusuf Mansur, 2 kali pula Yusuf Mansur tidak ada gitu. Bagaimana kata-katanya itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Khalid Al-Walid. Oke. Video kali ini adalah lanjutan dari video kemarin, di mana saya bertujuan membuat video ini. Saya bertujuan untuk mengingatkan Yusuf Mansur dengan kata-katanya di waktu lalu, di mana di ceramah-ceramah dia yang lama, dia begitu tegasnya dengan suara yang begitu lantang meyakinkan jamaah untuk yakin saja, percaya saja. Dia sedekah seperti ini. Saya ingatkan sekali lagi ya, kita tidak mempermasalahkan sedekahnya, kita mencintai sedekah. Tapi cara yang Yusuf Mansur katakan itu yang kita kritisi gitu. Dalam video-video ceramah dia banyak mengatakan bahwa sedekah sekian, bahkan di luar batas kemampuan gitu. Karena katanya yakin gitu, akan dikembalikan gitu, akan dikali 10, akan dikali 700 dalam bentuk uang ya. Memang amalan itu ada gitu. Tapi tidak mesti dalam bentuk uang gitu. Tapi di sini Yusuf Mansur selalu mengatakan gitu, kalau ingin kaya ya seperti itu gitu. Makanya hari ini saya membuat konten ini dengan tujuan untuk mengingatkan Yusuf Mansur gitu. Ya harusnya Anda yakin dengan kata-kata Anda gitu. Maka kembalikan saja hak-hak dari para korban tersebut, kembalikan saja hak-hak dari para korban investasi tambang batubara, Pak Zaini Mustafa dan kawan-kawan gitu. Nanti saya akan tampilkan juga videonya gitu. Nah, dalam video kali ini kita bersama-sama melihat bagaimana Yusuf Mansur begitu yakinnya dia meyakinkan para jamaah bahwa apa yang dia katakan, yang disampaikan, percaya dan yakin saja gitu. Maka hari ini saya akan memperlihatkan video tersebut dengan tujuan agar Yusuf Mansur mengikuti kata-katanya tersebut gitu. Kenapa dia tidak mengembalikan saja hak-hak dari para korban itu, dianggap sedekah gitu loh. Dianggap sedekah, dan seperti yang dia bilang bahwa akan kembali gitu, akan kembali 10 kali lipat, 700 kali lipat, tinggal dikali saja, kan miliaran itu yang dituntut oleh Pak Zaini Mustafa dan kawan-kawan. Oke, kita simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, saya pengen buka klinik. Ya Allah, saya pengen punya supermarket. Ya Allah, saya pengen beli bus. Ya Allah, saya pengen jual beli properti. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, sebut terus Allah. Bil yakin, dengan yakin, maka jadi pengusaha itu mudah. Ente nggak perlu mikir, Pak. Bu, yang mikir biar Allah, yang mikir biar Allah. Ente nggak perlu kerja, yang kerja biar Allah. Ustaz, udah, jangan protes deh. Jadi murid kok ya kebanyakan protes. Saya ingin menyampaikan kepada ibu dan bapak semua, saya lagi mendirikan dan mengembangkan hotel dan apartemen haji dan umrah. Siapa di antara saudara yang sudah tahu? Oh banyak ya. Tahu dari mana? Dari TV. Hotel dan apartemen haji dan umroh itu dibanderol 150 miliar. Saya mengundang 15.000 jamaah untuk ikut memiliki hotel tersebut. Sahamnya, patungan usahanya 10 juta rupiah. Jangan bilang, aduh nggak punya duit. Udah belajar kan? Sudah belajar kan? Siapa yang nawarin? Allah. Habis sholat zuhur, nanti ini sebentar lagi, habis sholat asar, habis sholat maghrib, habis sholat isya, habis sholat malam, angkat tangan kepada Allah. Habis sholat subuh, angkat tangan kepada Allah. Dan tambahin sholat hajat. Sebagai testimoni saudara semua, minta sama Allah supaya saya tercatat sebagai pemegang sahamnya Ustadz Yusuf Mansur. Buktiin sama Allah, nyampe atau tidak. Jangan tidak yakin, harus yakin. Nah, dari video ini saya ingin menyampaikan ke teman-teman yang pertama bahwa Hotel City
yang juga itu bermasalah, di mana banyak korban yang menuntut haknya dikembalikan. Itu teman-teman dengar sendiri bahwa itu dipresentasikan Yusuf Mansur di sini ya. Yang kedua, yang saya ingin tegaskan di sini, tujuan dari saya buat video ini adalah bagaimana Yusuf Mansur di sini begitu yakin gitu, sampai mengatakan bahwa harus yakin, jangan tidak gitu. Makanya saya menuntut Yusuf Mansur hari ini harus yakin. Kenapa tidak gitu? Yakin gitu. Anggap saja sedekah gitu. Hak-hak yang Anda kembalikan, hak-hak yang dituntut oleh Pak Zaini Mustafa dan kawan-kawan, miliaran itu, Anda kembalikan saja gitu. Yakin saja. Anggap aja sedekah gitu loh. Dan seperti yang Anda katakan selama ini, Anda umbar kepada jamaah gitu, akan dikali sekian gitu. Yakin saja gitu loh. Yakin seperti kata Anda, yakin gitu. Oke. Di sini saya akan melanjutkan video-video yang bertentangan dengan kata-katanya dan tindakannya hari ini gitu. Video ini adalah video di mana Yusuf Mansur diwawancarai oleh wartawan Detik, dan kita lihat bagaimana kata-katanya di sini gitu. Begitu tegas dan yakin gitu. Dan kita lihat dengan apa yang dia lakukan hari ini gitu. Ya, pokoknya siapa aja dari pemirsa yang merasa saya makan duit pemirsa dan segala macam, lapor aja ke Detik. Nanti Detik sampein ke saya. Kalau nggak bisa ke saya. Tapi rada nggak mungkin lah saya tiap hari di Instagram, Facebook. Kan kalau emang nipu mah masa saya masih ada di sini, Pak? Hah? Kalau emang saya nipu, embu amat saya nongol. ente mengatasnamakan umat, tungguin tadi pengadilan siapa yang menang. Lagian di pengadilan mah bukan menang kalah. Kalau gua kalah gua disuruh bayar gitu doang kan. Lah kalau disuruh bayar kan dari dulu gua bilang, ngapain lu ke pengadilan? Rumah gua aja kalau disuruh bayar mah. Tapi kan ini kan ada orang-orang yang ditenggarai. Saya juga nggak tega nuduhnya dan nggak boleh nuduh. Ya ini dia bilang ya dengan tegas ya. Dan dia bilang kalau di pengadilan kan cuma nggak ada menang kalah. Cuma kalau dia kalah ya dia ganti gitu kan. Lalu dia bilang di sini, ya teman-teman dengar kan. Ngapain ke pengadilan, ke rumah saya saja gitu. Dan dua kali Pak Zaini Mustafa dan kawan-kawan selaku korban investasi tambang batubara 2 kali ke rumah Yusuf Mansur, 2 kali pula Yusuf Mansur tidak ada gitu. Bagaimana kata-katanya itu? Di situ dia bilang, kalau mau nuntut ke rumah saja gitu, ke rumah saja. Di mana dia di rumah gitu? Di mana dia di rumah dia di mana gitu? Sementara dalam video ini dengan tegas sambil dia mukul meja gitu loh. Artinya yakin banget kalau ada masalah ya ke rumah saja. Dan dia di mana gitu? Apakah kemudian kata-kata ini hanya sekedar kata-kata bagi Yusuf Mansur gitu? Apakah selama ini Yusuf Mansur jika berkata-kata hanya sekedar kata-kata bagi dia gitu? Karena banyak kata-kata dia yang tumpang tindih dan bertolak belakang dengan apa yang saya lihat hari ini gitu. Teman-teman kalau nggak percaya silakan simak video berikut ini. Tiap hak harus dituntut. Tidak ada perbedaan hukum di mata hukum. Kita harus tuntut. Tidak mungkin orang ribuan mengatakan pernah ditipu, kemudian satu orang mengatakan yang benar satu orang. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dengan ini menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Kami minta Jamaan Nur Khatib Mansur alias Yusuf Mansur Kasus investasi batubara JBN dalam rangka mediasi kedua, di mana Yusuf Mansur dan BMT Darussalam Madani sebagai tergugat dan sebagai penggugat sekaligus pengacara Bapak Zaini Mustafa. Lagi-lagi Yusuf Mansur maupun pengurus BMT Darussalam Madani tidak datang dan hanya mengutus kuasa hukum dari mereka, di mana kuasa hukum tersebut hanya bisa menunjukkan surat kuasa istimewa di bawah tangan. Menurut Bapak Zaini Mustafa, surat kuasa tersebut masih salah. Sesuai ketentuan hukum yang berlaku, bahwa surat kuasa istimewa syaratnya adalah akta otentik yang dibuat oleh notaris atau pejabat lain yang berwenang. Karena alasan tersebut, Bapak Zaini Mustafa akhirnya menolak untuk berdialog dan menunggu hingga kuasa hukum membawa surat kuasa istimewa berdasar pada undang-undang yang berlaku. Bapak Zaini juga berharap pada mediasi berikutnya, Yusuf Mansur bisa hadir dan membuktikan kata-katanya.
Baru saja kami keluar kurang lebih 30 menit yang lalu dari ruang mediasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam rangka mediasi yang kedua antara saya selaku penggugat dengan Yusuf Mansur dan kawan-kawan sebagai tergugat. Pada hari ini mediasi yang kedua yang sedianya permintaan dari mediator adalah untuk menghadirkan prinsipal, yaitu para pihak Yusuf Mansur, kemudian pengurus BMT Darussalam Madani. Namun pada hari ini prinsipalnya tidak datang, Yusuf Mansur tidak datang, kemudian BMT Darussalam Madani juga tidak datang, hanya mengutus kuasa hukumnya. Kemudian kuasa hukumnya pada hari ini tentu kami bertanya apa kapasitasnya kuasa hukum, karena di mediasi tanggal 23 Agustus 2022 kemarin hanya berdasarkan surat kuasa khusus. Kemudian hari ini ditanya apa dasarnya menghadiri mediasi ini, hanya menunjukkan surat kuasa istimewa. Nah, setelah saya lihat surat kuasa istimewanya itu adalah surat kuasa di bawah tangan. Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bahwa surat kuasa istimewa itu syaratnya adalah akte otentik, artinya yang dibuat oleh notaris atau pejabat lain yang berwenang. Karena hari ini masih mempergunakan surat kuasa yang salah tadi, surat kuasa istimewa di bawah tangan tadi, maka saya menolak untuk berdialog atau berdiskusi solusi jalan keluarnya. Saya akan tunggu kalau memang para pihak kuasa hukum ini sudah memang mereka mempunyai kewenangan untuk mewakili, yaitu membawa surat kuasa istimewa yang memenuhi persyaratan undang-undang. Itu dibuat di depan notaris. Di depan notaris atau pejabat lain, atau prinsipalnya datang. Langsung. Tapi harapan saya Yusuf Mansur pada mediasi yang ketiga nanti tanggal 20, karena ditunda sampai dengan tanggal 20, harapan saya Yusuf Mansur sebagai prinsipal, hadirlah engkau. Ya, hadirlah engkau, beri contoh kepada umat bahwa apa yang kamu katakan itu sesuai dengan watakmu. Begitu juga ya BMT Darussalam. BMT Darussalam, harapan saya juga pengurus BMT Darussalam juga hadir, karena yang menerima uang dari investor itu adalah BMT Darussalam, begitu. Jadi hari ini karena surat kuasanya menurut saya tidak memenuhi ketentuan undang-undang, ya saya tidak akan berbicara panjang lebar. Biar mereka memenuhi dulu surat kuasa yang memenuhi ketentuan undang-undang, itu Mas. Ya, yang dibawa tanggal 23 itu adalah surat kuasa khusus. Surat kuasa itu adalah pemberi kuasa memberikan kuasa kepada kuasa hukum untuk menghadiri persidangan. Nah, itu yang dibawa pada saat mediasi. Tentu saya keberatan kalau surat kuasa khusus dibuat untuk mediasi. Lalu sudah diperintahkan juga oleh mediator agar hari ini kalau prinsipalnya tidak mau hadir atau tidak bisa hadir, membawa surat kuasa istimewa, kan begitu. Nah, ternyata prinsipalnya tidak hadir, yang dibawa hari ini adalah surat kuasa istimewa yang dibuat di bawah tangan. Artinya tidak sesuai dengan perintah dan amanat ketentuan hukum yang berlaku. Jadi kalau toh ini mediasi diteruskan dengan surat kuasa yang salah, tentu kalau toh ada keputusan-keputusan akan batal demi hukum, gitu. Seharusnya hadir, dan kemarin diperintahkan kalau memang sudah ada nanti ingin menawar dan lain sebagainya dibuat tertulis begitu. Ya alasan klasik lah, alasannya sibuk. Alasannya klasik, sibuk aja alasannya begitu. Tidak menjelaskan sibuknya kemana, kan tidak dijelaskan. Begini, kalau nanti prinsipalnya hadir Yusuf Mansur dan BMT,
Yang akan saya sampaikan, berapa sih kemampuanmu untuk mengembalikan uang saya itu? Tentu uang pokok dengan keuntungan yang dijanjikan kan begitu. Berapa sih kemampuan mereka? Dari video ini saja, teman-teman sudah bisa lihat gitu. Bagaimana seorang Yusuf Mansur diundang mediasi 2 kali. 2 kali pula dia tidak datang gitu. Lalu di video sebelumnya dia bilang datang ke rumah. Di rumah didatangi dia tidak datang. Di pengadilan pun undangan mediasi dia tidak hadir. Jadi bagi kalian, para pengagum, mau bilang apa, mau bicara apa? Kemarin kalian keluar-keluar, kenapa tidak dilaporkan saja? Sudah dilaporkan, diundang, datangi di rumahnya didatangi, nggak nongol. Lalu kalian mau ngomong apa, mau bicara apa hari ini gitu lah. Dan dalam video tersebut, satu hal yang saya catat bahwa kuasa hukum dari pihak Yusuf Mansur, kenapa membuat surat seperti itu? Apakah tidak paham hukum apa bagaimana? Atau ada unsur kesengajaan di sana? Karena yang saya ingat dari kata-kata Pak Zaini Mustafa bahwa surat kuasa istimewa tersebut yang dibawa oleh kuasa hukum dari Yusuf Mansur tersebut tidak sah di mata hukum. Artinya apapun yang diputuskan, apapun yang didiskusikan, apapun yang diobrolkan di sana tidak akan berlaku gitu. Apakah kemudian itu disengajai gitu loh? Sampai 2 kali membawa tidak menghadiri undangan mediasi, lalu dikuasakan kepada kuasa hukum dengan membawa surat yang salah gitu. Apakah ada unsur kesengajaan agar kemudian wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu gitu apa yang ada di balik semua ini. Entah Pak Zaini Mustafa atau Yusuf Mansur yang bohong, teman-teman bisa menilai gitu loh. Dari berbagai kata-kata yang selalu bertolak belakang dengan kenyataan gitu loh. Maka kita lihat teman-teman, maka kita lihat ke depan akan seperti apa masalah ini, akan seperti apa kasus ini. Jadi jangan bosan gitu, jangan bosan karena yang namanya kasus perdata memang panjang teman-teman. Kalau teman-teman lihat berita kasus-kasus perdata di luar negeri sana itu memakan waktu bertahun-tahun. Hanya bagaimana caranya kita bisa bersabar gitu dalam perjuangan ini gitu. Bukan lagi masalah korban di sini. Tapi bagaimana caranya agar Yusuf Mansur ini bisa dilihat, bisa dibuka, bisa dibongkar gitu loh. Sebenarnya dia ini memang mau menyelesaikan kasus ini atau memang dia benar dan sabar seperti apa yang dicitrakan selama ini gitu loh. Saya berharapnya seperti itu gitu. Tapi kenyataannya teman-teman bisa lihat lah seperti apa Yusuf Mansur ini gitu. Undangan mediasi 2 kali dia tidak datang. Mau sesibuk apa sih? Padahal dalam ceramah-ceramah dia, dalam berbagai kesempatan dia berbicara, begitu enaknya, seolah-olah sepertinya malaikat aja kalah gitu loh dengan kata-kata dia gitu. Teman-teman ingat video saya kemarin di mana dia katakan bahwa dia dengan istri berbuka puasa hanya dengan air karena makanan yang dia harusnya untuk berbuka puasa diberikan kepada orang lain. Sekali lagi saya katakan nih bahwa bukan sedekah yang kita permasalahkan, tapi cara Yusuf Mansur berbicara gitu, indah sekali gitu. Tapi teman-teman bisa lihat hari ini apa yang terjadi kenyataannya gitu. Bertolak belakang dengan apa yang kata-kata indah yang dia ceramahkan. Saya Khalid Al-Walid, see you on the next videos.